saat ini kan pandemi. Jadi untuk sekolah seperti biasa, normal biasa kan belum ada kepastian kapan dimulai. Betul. Nah, kalau seandainya itu proses belajar mengajarnya itu secara daring, luring, nih ya. Dan itu SMA Penyambungan udah gimana? Sudah dilaksanakan. ...102,6 FM Satsrasi Suara, satu kata penumbangnya pasti selalu di hati. Terima kasih Anda masih tetap padu di sini di ruang Paslah cerdas dan inspiratif, mengungkap cerita di balik berita. Sahabat di Stat FM, terima kasih. Kami akan terima terus komentar Anda di laman Facebook kita Radio Stat 102,6 FM Penyambungan. Pak Nuh, ini kita di sesi terakhir ini. Mudah-mudahan waktu kita juga sudah hampir 1,5 jam nih keberadaan kita di sini. Nah, saat ini kan tingkatan SMA itu atau SLTA itu sudah di bawah naungan provinsi, gitu kan? Apa dampaknya terhadap sekolah, guru, dan juga terkait administrasi atau siswa secara umum saja? Ya, ada nggak dampaknya itu? Sesuai dengan tuntutan undang-undang bahwa saya secara nasional seluruh SMA SMK itu berada di bawah naungan provinsi masing-masing. Untuk kita SMA 1 Penyambungan, kita tahu bahwasanya jarak tempuh antara Mandailing Natal ke Medan mencapai kurang lebih 12 jam ujung Sumatera Utara. Jadi agak terasa juga kita alami, apalagi yang menyangkut laporan. Akan tetapi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara itu di daerah ada cabang dinasnya. Iya, kita wilayah Madinah, Tapsel dan Sidimpuan itu Capdis kita di Sidimpuan. Otomatis berkas-berkas dan laporan itu bisa kita laporkan ke Capdis Sidimpuan untuk disampaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Jadi setelah lepas secara undang-undang dari kabupaten ke provinsi, itulah kendala-kendala yang kita hadapi. Akan tetapi dengan teknologi yang ada sekarang itu, semuanya itu bisa kita atasi dengan adanya WA, email, dan lain sebagainya. Ada juga Zoom gitu ya. Ada juga Zoom. Rapat daring tetap kita laksanakan. Udah berapa kali nih dengan Dinas Pendidikan, dengan Capdis. Kita juga di sekolah itu selalu melaksanakan daring. Berarti adalah solusi dan ada solusi. Jarak itu tidak jadi kendala. Tidak jadi kendala. Koordinasi terkait dengan administrasi atau hal lain. Nah, ini kan saat ini kan pandemi. Pandemi corona ini kan. Jadi untuk sekolah seperti biasa, normal biasa kan belum ada kepastian kapan dimulai. Betul. Nah, kalau seandainya itu proses belajar mengajarnya itu secara daring, luring, nih ya. Dan itu SMA Penyambungan udah gimana? Sudah dilaksanakan. Sudah beberapa bulan ini sesuai dengan surat dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi bahwasanya selama pandemik COVID-19 sekolah-sekolah itu melakukan pembelajaran daring. Akan tetapi piket harian tetap dilaksanakan di sekolah. Yang piket apa? Guru kita atur dengan catatan tidak lebih dari 10 orang per hari. 10 orang per hari. Bila mana dari sekolah pun guru daring dengan siswa bisa melaksanakan tugas-tugas dari rumah juga bisa. Dan itu tidak ada kendala ya, di siswa juga nggak ada kendala ya dengan penggunaan teknologinya. Pasti ada. Ya, kita tahu bahwasanya tidak semua siswa punya Android gitu ya. Tidak punya, dan tidak semua siswa mampu untuk beli paket. Tapi itu ada kemudahan dibuat itu dari handphone kawan juga bisa dilaksanakan daring. Juga tugas-tugas ataupun ujian daring juga bisa dilaksanakan dari handphone kawan. Dan proses belajar artinya proses belajar seperti itu yang di luar kebiasaan itu bagi guru ada nggak kendala? Bagi guru yang tua-tua mungkin yang masih agak gaptek, mereka
mau tidak mau harus belajar. Nah, dan di sekolah juga melalui operator sekolah itu mengundang Bapak Ibu guru untuk hadir untuk diajari. Gitu ya. Ada waktu tertentu diajari untuk Bapak Ibu guru. Pertemuannya guru kurang tahu misalnya anaknya ngerti apa enggak nih gitu ya, ketika dia menerangkan atau menjelaskan satu pelajaran, karena dia dia nggak tahu dia ini tidur atau tidak. Ini lagi apa? Iya. Gitu atau tidak gitu ya? Iya, betul. Dan itu kendala nggak tuh? Tidak merupakan kendala. Tapi yakini bahwa memang siswa itu mengikuti ya. Mengikuti, tapi full 100% kita tidak bisa jamin karena pemerintah juga mengatakan seiring dengan kondisi yang ada sekarang ini, segala sesuatunya itu kita upayakan. Semaksimal mungkin. Betul. Menjalankan new normal ini. Iya, sementara kita di sekolah juga kita buat tempat cuci tangan gitu ya. Kemudian kita siapkan keran banyak, mana tahu nanti ada mendadak jadwal sekolah tanggal sekian, katanya kita nggak kelabakan. Sudah kita siapkan, bahkan kita sudah pesan itu apa, termoscan. Sudah kita pesan supaya nantinya sanitizer juga udah anak-anak kondisi sekarang juga berdatangan ke sekolah ngurus SKU sementara, kita harus membuat masker dan mereka juga nggak menjadi kendala ya, nggak menjadi kendala masuki kenormalan yang baru ini misalnya. Betul. Nggak begitu sulit lagi dan semua sudah taat dan patuh ya. Patuh karena bagaimanapun di depan kita buat merek juga, kawasan SMA 1 Panjabungan wajib cuci tangan, memakai masker, social distancing. Iya. Itu yang sulit barangkali ya. Selalu kita ingatkan. Bahkan di ruang administrasi kita itu di keramiknya itu kita buat tanda silang sebagaimana tempat-tempat umum supaya tidak ditempati. Tapi bagi siswa kan orang waktunya dia, usia dia ini kan ngumpul masih. Kita tetap upayakan. Baik, Banu. Kemudian anak-anak sekarang sudah usia berapa itu? Kondisi sekarang anak di rumah. Iya. Sekarang itu udah ada yang paling besar itu usia 21 tahun. 21 tahun. Yang paling besar. Dia kuliah atau enggak? Kuliah di Medan. Ngambil jurusan guru apa enggak? Polbangtan. Politeknik Pembangunan Pertanian. Iya. Enggak ada yang mau ngikutin ayahnya gitu. Enggak ada yang ngikutin ayahnya, walaupun ayah dan ibunya itu guru. Atau memang tidak diarahkan? Diarahkan. Atau diberi kebebasan untuk memilih? Selalu diarahkan. Tapi kuncinya anak kita. Itu tetap diberikan. Iya. Iya, untuk guru. Plus yang sudah kita alami selama menjabat guru itu selalu kita tularkan ke mereka. Tetapi kita nggak bisa paksakan. Rata-rata keinginan mereka nggak ada yang mau jadi guru ya? Nggak ada yang mau jadi guru. Ini yang paling kecil ini. Saya upayakan ini menggeluti tahfiz ya. Iya, mana tahu ini ada juga kaitannya dengan apa nanti. Mudah-mudahan jadi ustadz ya. Kayak Ustadz Saipul contohnya nanti. Oke, baik. Nah, orang tua tentu menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya ya, termasuk kita sebagai orang tua, sehingga tidak jarang terkesan memaksakan kehendak kepada anak itu. Pilihan anak-anak kan pilihan anak-anak misalnya untuk sekolah atau kuliah di mana itu murni pilihan pribadi atau paksaan dari orang tua. Tadi sudah dijawab ya. Betul. Murni pilihan mereka. Murni mereka. Kita arahkan sesuai profesi kita, akan tetapi kita tidak bisa paksakan. Tidak bisa dipaksakan. Berikan kewenangan itu dan mereka yang lebih memahami bagaimana kondisi dan kemampuan mereka. Iya. Gitu ya. Oke, baik. Iya, nah, harapan Anda ke depan ini sebagai seorang kepala sekolah dan juga sebagai orang tua, apa harapannya? Sebagai kepala sekolah, semoga SMA Negeri 1 Panjabungan dapat berkembang sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Mandailing Natal. Berkualitas gitu ya. Di Kabupaten Mandailing Natal. Ukuran berkualitasnya apa nih harapan itu? Di harapan itu kita inginkan kondisi ilmu yang dimiliki oleh anak dan perilaku yang dimiliki oleh anak dan output untuk masuk perguruan tinggi untuk meraih cita-cita itu semakin besar ke depan. Semakin banyak peluang mereka masuk ke perguruan tinggi. Ini juga tidak luput dari peran Start FM sebagai media radio yang menggeluti bidang pendidikan mungkin dalam menyebarluaskan informasi. Kalau ada nanti proses belajar pakai radio nggak apa-apa, nanti kerja sama. Siap. Dengarkan frekuensi ini, nanti guru misalnya pelajaran agama
Ustadz Saiful, Pak Saiful sini dia belajar, orang mau dengerin radio aja atau pakai laman Facebooknya. Bisa. Kalau ada apa namanya tuh proses pelajaran bersama gitu, secara daring atau secara Satu lagi Bung Pasla belum menjawab sebagai orang tua namanya. Orang tua. Tadi sedikit lagi nih, ini standarnya standar berkualitas untuk SMA Negeri 1 itu adalah banyaknya atau peluangnya masuk ke perguruan tinggi, kemudian mereka siap untuk bekerja begitu. Lapangan kerja. Iya. Itu targetnya ya. Targetnya. Dan sekarang ini boleh nggak kami prestasinya sedikit saja, prestasi di tahun ajaran yang lalu ini yang diterima di perguruan tinggi gitu. Iya, ini dari SMA. Ada yang di Fakultas Kedokteran juga di IPB ada masuk tahun ini. Kedokteran di IPB ya. Ada tahun ini. Tahun ini ada dari SMA 1 ya. Ada. Dulu juga ada tahun 2 tahun lalu kalau nggak salah saya. Di UI juga ada masuk itu. Sebenarnya SMA 1 ini kan sejarahnya produsen masuk ke IPB itu kan. SMA 1 itu adalah sekolah yang memproduksi mereka masuk ke IPB gitu. Iya. Tren ini masih ada nggak nih? Masih anak-anak itu tetap masih berkeinginan, dan kita katakan itu untuk masuk ke perguruan tinggi favorit di Indonesia ini. IPB ya. Iya. Di UI udah banyak alumni SMA itu yang diterima di UI. Ada. Betul, udah terkumpul. Dan ini mereka juga menyebar ya di seluruh Indonesia. Iya. Contoh dekan Untan alumni 87 Profesor Edi Suratman juga di sana. Untan Universitas Tanjung Pura. Kalimantan. Oh, ini rektor atau dekan? Oh, dekan ya. Udah datang ke sekolah kita promosi tentang, tapi kita tahulah namanya kita orang tua kalau jauh. Orang tua kan cuma tahu Pulau Sumatera, Pulau Jawa. Padahal selebihnya sudah dianggap itu nggak jumpa lagi dengan anak. Masih ada yang anggapan begituan. Padahal sekarang udah mudah kok transportasi. Iya, udah lancar. Ke Amerika saja orang pulang hari ya. Iya. Ke Amerika nyampe pulang gitu ya. Oke, baik. Nah, ini rencana sebagai orang tua. Sebagai orang tua kita harapkan karena bagaimanapun kita maksimal berupaya untuk mendidik anak-anak Mandailing Natal, karena kita berlokasi di Panyabungan, walaupun yang bertugas bukan orang Mandailing Natal tapi sekolah di SMA 1, kita menginginkan mereka sukses ya. Otomatis kita juga menginginkan anak kita paling tidak sama suksesnya dengan yang sudah kita didik di sekolah. Semoga itulah target utama ya. Target utamanya. Kemudian hubungan Anda sebagai kepala sekolah dengan para alumni atau dengan Pasmada itu bagaimana? Kita jalin. Pasmada ini kan sudah terbentuk di Jakarta, ada DPP Pasmada, di provinsi juga ada, di Madinah juga ada. Kita tetap berkoordinasi dengan Pasmada kabupaten, provinsi, dan pusat DPP. Bahkan di sekolah juga kita buat itu. Ada mereknya, kita sandarkan Pasmada, OSIS, Pramuka, UKS, PMR, ada di situ kita buat. Sudah bagian dari keluarga besar SMA 1 Panyabungan. Berarti ada sebagai kepala sekolah ada dong rasa bangga anggota Pasmada itu maju dalam kontestasi politik pilkada ini. Menyangkut politik Bung Pasla, saya tidak bisa saya komentar. Saya hanya iya, betul, jelas. Rasa bangga saja. Jelas. Rasa bangga bahwa Brigadir Jenderal Purnawirawan M. Sopwat Nasution itu adalah alumni SMA 1 Panyabungan dan ketua DPP Pasmada. Dan Haji Muhammad Jafar Suher itu juga alumni SMA 1 kan? SMA 1 tahun 90. Berarti dukungannya sama kan ya? Dukungannya sama. Tapi ada rasa bangga ya? Ada rasa bangga lah. Bahwa memang luar biasa ya, karena memang ini sekolah tua, alumninya udah luar biasa. Jadi dirjen juga pernah ada sekjen juga. Iya. Yang jadi menteri belum ya? Jenderal Bintang juga Jenderal ada. Bintang udah banyak gitu kan. Yang jadi menteri belum. Dokter di luar negeri juga ada. Ada dokter. Menteri belum terbackup. Mungkin ke depan nantinya Bung Pasla. Bisa ya, siapa tahu bahwa yang di rumah kalau dia masuk ke SMA 1 nanti jadi menteri. Jadi menteri. Jalur zonasi. Jalur zonasi gitu ya. Oke. Terima kasih. Oke. No, sudah berada di studio kami dan kami merasa apresiasi ya kehadiran ini, mudah-mudahan dapat menginspirasi siapapun yang melihat di laman Facebook kita. Dan juga nanti di YouTube kita di Start FM News Channel Anda bisa mengakses bahwa ini program talkshow ini dapat Anda melihat dan menontonnya di
laman Facebook dan juga di akun YouTube kita. Nah, melakukan yang terbaik dalam kehidupan adalah sebuah keharusan. Toh manusia diukur dari manfaatnya terhadap orang lain. Output dari seorang manusia itu bermanfaat bagi orang lain. Manfaat kita terhadap orang lain akan lebih terasa jika kita memiliki kekuasaan atau wewenang, meskipun dalam organisasi atau instansi atau institusi yang kita pimpin, meskipun kecil tapi bermanfaat untuk orang banyak. Demikian Ruang Paslah kali ini. Kita akan kembali berjumpa minggu depan di waktu dan jam yang sama dengan tema dan narasumber berikutnya. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.